Maksud dari Yohanes 17:3 itu apa ya? 17:3 bentar ya. Itu satu-satunya Allah itu yang maksudnya ya? Iya. Silakan Pak. Oke, kita baca aja ya. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Cuman persoalannya sering terjadi bagi saudara-saudara kita ini kan membaca hanya di ayat 3. Tidak dibaca mulai ayat-ayat di atasnya. Kita lihat Yohanes 17. Baca aja Pak sampai ayat 5 Pak. Iya, ayat 1 ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ini duanya ya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang pertama di sini dikatakan bahwa Yesus itu anak dari Bapa itu sendiri yang dimuliakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Allah Bapa memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia, Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi hidup yang kekal itu Allah berikan kepada Yesus dan nyatakan melalui Yesus kepada kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar yaitu Engkau. Engkau siapa di sini? Bapa di surga. Jadi Bapa di surgalah Allah yang benar dan satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus itu memang utusan Allah Bapa. Firman-Nya yang diutus hadir menjadi manusia. Bukan Allah Bapa mengutus Allah Bapa, tetapi Allah Bapa di surga mengutus firman. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaanmu apa tadi? Firman. Firman itu apa? Firman itu dalam bahasa Yunaninya logos, bahasa Latin logika. Kalau diartikan itu bisa pikiran, hikmat, kecerdasan, akal budi Allah yang maha kuasa. Jadi akal budi Allah, kecerdasan Allah yang maha kuasa itu menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam rahim perawan Maria. Ya, jadi sang Bapa itu, jadi sang Bapa Allah yang esa itu mengutus firman-Nya sendiri yang sejak kekal berada di dalam Dia, datang ke dunia ini menjadi manusia. Makanya dalam ayat 5 kan dikatakan, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Hanya Yesus yang berani berkata bahwa kemuliaannya sudah ada sejak dunia ini belum ada. Artinya memang Yesus yang adalah sang firman yang kekal berada di dalam diri Bapa itu keluar dari sang Bapa menjadi manusia dan menyatakan diri Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Karena Bapa, Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak terhampiri itu menyatakan dirinya hanya melalui firman-Nya sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dan dialah hidup itu. Di mana tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Allah yang esa itu kalau tidak melalui aku. Jadi mustahil kita bisa sampai kepada Bapa itu kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada Bapa? Harus menerima Yesus sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Makanya apa kata Yesus? Barang siapa menyangkal anak, ia juga akan kusangkal di hadapan Bapakku.
Tapi barang siapa menerima anak, ia juga akan kuakui Kak, di Kak. hadapan Bapakku. Begitu. Berarti Ya. 2 orang dong. Itu bukan 2 orang, bukan orang, tetapi pribadi atau realita. Ya, jadi firman-Nya Bapa, hypostasisnya Bapa, hypostasisnya Allah yang esa, yaitu Bapa, firman-Nya sendiri dan Roh-Nya sendiri itu berperikoresis. Artinya saling mengasihi sejak kekal di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi bukan 2 orang, tapi memra atau firman-Nya Allah itu berpribadi. Roh-Nya Allah itu berpribadi, bukan seperti kita. Firman dan roh kita itu bukan berpribadi. Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Karena firman Allah itu berpribadi. Apa buktinya Elia? Firman Allah sejak perjanjian lama itu berteofani. Di dalam 1 Samuel, Allah itu menampakkan dirinya atau berteofani melalui perantaraan firman-Nya. Di dalam perjanjian lama, bentar dulu. Di dalam perjanjian lama, Kristofani Allah itu melalui firman-Nya. Karena firman Allah itu berpribadi, berbeda dengan kita. Gitu. Jadi bukan orang, tapi realita di dalam diri Allah itu. Bagaimana saya ibarat seperti saya, tubuh saya, pikiran saya, dan roh saya itu saling mengasihi, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi tetap satu manusia, tidak 3 manusia. Meskipun di dalam satu hakikat kemanusiaan saya ada 3 realita. Ada realita tubuh badaniah saya yang kamu lihat, ada pikiran saya atau firman saya yang oleh firman ini saya bisa berbicara dan memperkenalkan diri saya kepada kamu, dan ada roh saya yang membuat saya hidup. Ada 3 realita, 1 hakikat. Tetapi pikiran dan roh saya itu tidak berpribadi. Berbeda dengan Allah, di mana firman dan rohnya itu berpribadi. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan Allah. Itu